Shalom. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, di sisi lain lebih banyak anak muda. Iya, luar biasa. Oke. Nama saya Heinze Kopstad. Biasanya kalau orang yang belum pernah ketemu saya, mereka menyangka saya seorang wanita. Besok saya ada kelas filsafat ilmu. Saya di WA karena ada tugas dan sebagainya. Shalom Bu, perkenalkan nama saya. Saya di WA mahasiswa. Saya dipanggil Ibu. Ini laki-laki tulen ini. Ya, Ibu anak saya dua sudah besar-besar semua, sudah kuliah. Ya, ada yang sudah kuliah, ada yang sudah naik ke SMA kelas 3. Tapi saya dipanggil Ibu. Saya heran, dari manakah Ibu itu ya? Apakah karena nama saya aneh dan unik? Tapi kayaknya nama ini nama laki-laki. Karena memang Heinze itu berarti Hein itu anak laki-laki, C itu yang disayang. Ya, jadi anak laki-laki yang disayang. Saya ini banyak yang sayang. Haleluya. Ya, termasuk bapak kita yang di depan ini sayang saya yang pakai batik ini. Ya, haleluya. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana kita menyatakan iman kita. Ya, menyatakan iman kita. Coba kita lihat 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus dan menyatakan bahwa harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Kalau di dalam bejana tanah liat atau dalam porselen itu, bisakah kita melihat apa yang ada di dalam? Halo? Ya, kalau tahu porselen tahu kan? Tahu kan? Keramik itu kan? Yang vas bunga itu. Ya, kalau kita lihat begini, kalau kita tidak lihat lubangnya ke dalam kan enggak. Tapi kalau kita lihat begini, apakah terlihat apa yang ada di dalam? Tidak. Firman Tuhan katakan kita ini adalah bejana, betul kan? Nyanyi, bagaikan bejana siap dibentuk, betul kan? Kita ini adalah bejana Tuhan yang dibentuk Tuhan dari tanah liat. Nah, Paulus mengatakan bahwa harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Apa harta ini? Ya. Apakah harta itu? Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, Paulus berbicara tentang iman. Nah, sekarang saya mau tanya kepada kita semua. Apakah iman kita terlihat tidak? Halo? Terlihat? Terlihat? Adakah kita, ini iman saya? Enggak kan? Bagaimana caranya kita menyatakan iman kita? Nah, ini dia persoalannya. Firman Tuhan katakan, harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Iman itu berarti kita mempercayai apa yang tidak ada, apa yang belum ada, apa yang belum nampak. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat atau terima, betul kan? Iman itu unseen thing, sesuatu yang tidak terlihat. Nah, sesuatu yang tidak terlihat ini itu yang menguatkan kehidupan rohani kita. Ini yang menolong kita supaya kita kuat dalam menghadapi segala tantangan. Iman itu berbicara tentang bahwa kita berserah penuh kepada Tuhan. Kalau kita berkata, saya beriman, saya berserah penuh kepada Tuhan. Iman juga berbicara tentang kesetiaan, faithful.
Iman berbicara tentang ketaatan. Abram ketika disuruh Tuhan keluar dari tanah negerinya, dia belum melihat kemana Tuhan suruh, tapi dia percaya. Nah, iman itu unseen things. Slide berikutnya. 2 Korintus 4 ayat 13 berkata begini. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Roh iman, spirit of faith. Dalam bahasa Yunani dikatakan pneuma pistis. Pneuma itu berbicara tentang roh. Nah, kebanyakan diterjemahkan juga sebagai Roh Kudus. Oke, dikatakan pneumatikos. Ya. Bicara tentang Roh Kudus yang berdiam, yang ada di dalam kita. Jadi ketika kita punya iman, yang pertama kita bisa menyatakan iman kita lewat perkataan. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Nah, jadi bagaimana kita menyatakan iman kita? Lewat kata-kata. Coba perhatikan teman-teman kita di sekeliling kita. Coba perhatikan kata-katanya. Ya, kalau ada dalam tantangan, badai, masalah, siapa di sini yang anak kos? Ada yang anak kos? Nggak ada ya? Kalau dulu saya kos, ya, saya kos itu bagi saya kalau pesta ucapan syukur itu adalah hari gantung panci. Ya, itu kenikmatan. Nah, ketika tidak ada uang, ketika ada masalah, ketika bentrok dengan pasangan, ya, dengan pacar kita, dengan istri kita, suami kita. Ketika kita mempunyai masalah dengan teman-teman kita, ada tantangan kehidupan dalam pekerjaan, dalam studi, dalam hal apapun. Perhatikan kata-katanya. Kalau dia berkata, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal dalam hal apapun, berarti dia punya iman. Amin. Tapi kalau dia katakan tena kule, mentong tena kebajikan, berarti dia tidak punya iman. Bagi saya, mereka yang pindah agama dari Kristen jadi mualaf, itu mereka memang tidak punya iman. Iman mereka kosong. Sehingga mereka bisa gampang berpindah dan berkata, saya mendapatkan anugerah di sini. Saya mendapatkan apa? Hidayah. Apakah di dalam kekristenan tidak ada hidayah? Yang ada itu pemain badminton. Ya, ada. Tapi dia tidak punya iman. Makanya dia dengan gampang berpindah. Oke. Dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Penampilan kita, face kita, body kita, fashion kita, sementara. Terlihat kan? Betul? Terlihat. Tapi itu sementara. Ayo, berapa banyak model fashion yang kembali-kembali, betul kan? Yang dulu ada, habis itu hilang, lalu kembali lagi. Iya, betul kan? Saya pernah alami yang modelnya cut bray itu, cut bray katanya.
yang kakinya besar. Ya. Dan itu akan timbul lagi, muncul lagi. Tidak ada yang abadi dalam dunia ini. Karena firman Tuhan katakan yang kelihatan sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Paulus mengatakan harta yang ada dalam bejana itu kekal. Apa itu? Iman. Nah, Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman kita mengerti. Beberapa hari ini ada yang bertanya sama saya, Pak, bagaimana dengan penemuan-penemuan fosil dan sebagainya? Kenapa Alkitab tidak menyatakan itu? Ya, tentang umur bumi, betul ya? Apa lagi? Apakah ada dinosaurus? Ya, kalau Alkitab tidak menyatakan itu. Nah, saya berkata begini, Alkitab memang tidak dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ilmu pengetahuan. Berapa usia bumi dan sebagainya, bagaimana terjadi alam semesta ini. Alkitab itu memang Alkitab adalah sumber dari pengetahuan. Tetapi Alkitab itu ditujukan untuk menyatakan bagaimana perjanjian Allah dengan manusia. Bagaimana Allah menciptakan manusia dengan tujuan-tujuannya. Jadi memang tidak dimaksudkan untuk itu. Bagaimana Allah memperkenalkan dirinya dan menyatakan dirinya lewat firman Tuhan. Ya, memang ada proses penciptaan, tetapi itu bukan hal yang utama di situ. Hal yang utama adalah bagaimana Allah menyatakan dirinya lewat Kristus Yesus, sehingga kita manusia bisa mengalami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Sehingga dikatakan, karena iman, maka kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Maka berfirmanlah. Para ahli bisa berkata lewat teori ini, teori-teori Big Bang dan sebagainya. Tapi kita percaya bahwa segala sesuatu ada sebab dan akibatnya. Bahwa sebab awalnya adalah Allah. Karena firman Tuhan katakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, oleh karena itu, ini dia. Iman ini membuat kita mengerti akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya. Kenapa kita banyak diserang? Alkitab kita banyak diserang. Katanya Alkitab kita ini sudah bukan asli lagi, sudah diubah-ubah. Lah karena mereka tidak beriman kepada ini kan? Betul kan? Coba kalau kita serang balik. Iya tak? Alkitab kita seringkali banyak diserang. Ketuhanan Yesus Kristus seringkali banyak diserang. Bahwa Yesus hanya manusia biasa. Tunggu dulu. Kalau dia manusia biasa, maka dia tidak akan berjalan di atas air. Betul kan? Kalau dia manusia biasa, dia tidak membuat 5 roti dan 2 ekor ikan, bisa dimakan oleh berapa ribu orang? Kurang lebih 10.000, 12.000 orang. Bukan 5.000. Itu 5.000 laki. Belum kalau ada istrinya. Belum kalau ada anaknya. Pada waktu itu, satu keluarga bisa 10-12 anak, betul kan? Coba kita bayangkan. Bagaimana kedahsyatan Tuhan. Memang dia lahir sebagai manusia, inkarnasi.
tetapi pekerjaannya, perbuatannya menyatakan bahwa dia adalah Allah. Nah, sehingga dikatakan apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Iman itu tak terlihat, tapi bisa diungkapkan lewat perkataan. Cuman sekarang apakah hanya lewat perkataan saja? Nah, ini pertanyaannya. Dalam Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15, Yosua menyatakan imannya. Yosua menyatakan imannya berkata begini, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua memberikan pilihan kepada orang Israel. Kalian pilih kepada siapa saja kamu mau beribadah. Silakan. Bebas. Supaya kalian tidak ragu-ragu. Tidak berdiri dalam dua perahu. Ya. Karena kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kata firman Tuhan. Pilih. Sama hari ini. You katakan you orang Kristen, KTP Kristen. Tapi siapa Tuhanmu? Mamon kah? Atau Tuhan? Siapa yang kamu sembah? Pilih. Ilah-ilah pada zaman ini atau kepada Yesus Kristus Tuhan. Anak-anak muda, pilih. Di dasar apa engkau membangun imanmu? Pilih. Tapi Yosua kemudian berkata, menyatakan imannya, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Siapa Tuhan ini? Elohim yang menciptakan langit dan bumi. Yosua mengatakan hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Terserah. Tetapi kalau kalian orang Israel mau mengikuti saya sebagai orang percaya kepada Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara ingin mengikuti saya untuk percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, silakan. Tapi jika tidak, terserah. Tapi setiap keputusan ada konsekuensinya. Betul kan? Setiap pilihan ada konsekuensinya. Makanya pikir baik-baik dulu kalau pacaran dan menikah. Ya, pilih baik-baik, jangan sembarang. Pernikahan bisa mengakibatkan surga di bumi, tapi juga bisa mengakibatkan neraka di bumi. Jangan salah pilih. Pilih baik-baik dalam terang kebenaran firman Tuhan. Pilih. Salah pilih, tanggung sendiri. Bukan tanggungnya Tuhan. Ya, orang percaya itu suka sekali menyalahkan Tuhan. Padahal dia yang lakukan. Dia yang pilih untuk melakukan. Tapi ujung-ujungnya Tuhan yang disalahkan. Come on. Betul kan? Ini tidak menyatakan iman. Tapi Yosua menyatakan imannya. Bahwa aku akan terus percaya kepada Tuhan. Dan aku akan terus beribadah kepadanya. Mengapa harus melalui ibadah? Nah, sekarang saya mau tanya. Apakah setiap minggu kita kumpul begini, ini adalah ibadah? Atau kebaktian? Atau perayaan? Kita ketemu di sini, kita merayakan Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Kita bertemu di sini, kita bersuka cita karena kita menyatakan Tuhan baik, memelihara kehidupan kita, kita meninggikan nama Tuhan di sini. Atau ini adalah ibadah? Halo? Mengerti maksud saya?
Apakah ini adalah ibadah? Gimana? Atau cuman perkumpulan tiap minggu? Di situ kita memuji Tuhan, di situ kita dengar firman Tuhan yang menguatkan. Apakah ini ibadah? Loh, ada suaranya. Jangan takut, saya tidak akan pernah menyalahkan ketika Anda menyatakan pendapat. Apakah ini ibadah? Kita sering berkata ini ibadah minggu. Tapi bagaimana konsep ibadah yang sesungguhnya? Coba lihat 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Tunggu dulu, jangan dulu, cepat. Belum baca 1 Timotius 4 ya. Kembali. Ya, 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Kita baca sama-sama. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Paulus menyatakan kepada Timotius, sudah tidak usah dengar filsafat dunia, cerita-cerita nenek moyang turun-temurun, cerita tentang mitologi, mitos-mitos. Jangan duduk di depan pintu karena nanti kualat. Jangan duduk di atas bantal. Apalagi? Ya? Jangan Jangan menjahit tengah malam. Memang dulu-dulu itu karena lampunya lampu strobing. Kenapa jangan duduk di atas bantal? Karena anak-anak itu biasanya bermain duduk di lantai, di tanah. Kalau duduk di bantal, kotor kan? Jangan berdiri depan pintu atau duduk depan pintu. Di tengah pintu lagi, sudah besar bantal, duduk lagi di depan pintu. Karena bukan menghalangi orang jalan keluar masuk. Kita seringkali bicara percaya mitos begitu kan? Opo-opo, cerita-cerita, dongeng, semuanya. Ya, bahkan kita gosip di situ. Tapi Paulus mengatakan, latihlah dirimu beribadah. Ibadah harus dilatih. Kalau latihan, biasanya seorang atlet, itu latihannya seminggu sekali? Tidak, tiap hari. Makanya katakan, latihlah dirimu beribadah. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal dan mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Kapan itu? Kekekalan. Ibadah itu mengandung janji, berguna. Nah, kalau begitu, apa itu ibadah? Kenapa kita harus menyatakan iman kita lewat ibadah? Slide berikutnya, ini dia. Nah, kata ibadah tadi itu menggunakan kata eusebia. Lanjut slide berikutnya. Ibadah itu menggunakan kata eusebia dalam bahasa Yunani. Coba katakan eusebia. Eusebia. Anda lulus mata kuliah bahasa Yunani 1. Ya. Tidak ada Pak dosen di depan. Ya. Lulus mata kuliah Yunani. Apa itu eusebia? Guidelines. Apa itu guidelines? Kesalehan kata kamus bahasa Indonesia. Tapi lebih daripada itu. Eusebia ini berbicara tentang keserupaan. Proses keserupaan untuk menjadi seperti Kristus. Kita nyanyikan,
Ku mau sepertimu, Yesus. Betul kan? Untuk menjadi seperti Yesus harus ada proses. Itu yang dinamakan latihan. Nah, tujuan Tuhan menciptakan manusia dalam Kejadian 1 ayat 26. Jadi kita ini diciptakan dengan tujuan, saudara. Brother, sister. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan. Jadi kita ini ada di sini, di muka bumi ini bukan tiba-tiba ada dan tanpa tujuan. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi tujuan Tuhan menciptakan manusia, baiklah kita menjadikan manusia, itu apa? Menurut gambar dan rupa kita. Ini berbicara tentang keserupaan. Bahwa kita adalah model Allah di muka bumi ini. Sebenarnya dan seharusnya ketika orang lain melihat kita, dia melihat Allah dalam hidup kita. Seharusnya. Tapi kan kemudian kita jatuh dalam dosa, diperbudak oleh iblis. Karya Kristus menyelamatkan kita. Apa artinya dosa? Dosa berarti kita jatuh dari tujuan Allah. Berpindah kepemilikan. Kita dulu milik Allah, kita adalah kepunyaan Allah, kita wakil Allah, kita adalah model Allah, tapi karena keinginan keegoisan kita, manusia itu, maka kita jatuh dalam perangkap iblis. Kita jadi milik iblis. Kita jadi budak iblis. Tapi karena kasih Allah yang besar dalam kehidupan kita, lewat karya Kristus di kayu salib, Dia mengambil kita ketika kita percaya kepada Dia, Dia mengangkat kita kembali dalam tujuannya yang semula. Kalau kita tersesat, bagaimana hal yang kita harus lakukan? Kita kembali ke titik awal, betul kan? Sama. Dosa telah membuat kita menyimpang. Kasih karunia Allah membawa kita kembali. Lalu kemudian kita jadi ciptaan yang baru dalam Kristus. Tapi Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita? Lewat ibadah. Ibadah adalah proses untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia supaya kita, Roma 8 ayat 39 berkata, supaya kita sama seperti Kristus. Nah, jadi dalam konsep Taman Eden, apa itu ibadah? Minggu lalu saya sudah menjelaskan di tempat ini pagi. Ibadah itu menggunakan kata bahasa Ibrani abad, yang kemudian menjadi avoda, perkembangan kata. Avoda, aboda, ibadah. Jadi ibadah itu, abad atau avodah itu mengandung dua pengertian. To work and serve. Bekerja dan melayani atau ibadah. Dua pengertian. Dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata mengusahakan itu menggunakan kata avoda, kerja dan ibadah. Asal katanya abad, apa itu? Levitical service unto God, pelayanan keimamatan kita kepada Tuhan. Jadi setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita adalah imamat yang rajani. Betul? Amin.
Ya kita hamba Tuhan, coba katakan kiri kanan ya, kami itu hamba Tuhan. Ya macam-macam. Ya, kami itu hamba Tuhan. Jadi di sini kita lihat ibadah itu adalah proses keserupaan. Ibadah itu adalah bekerja. Bekerja adalah ibadah, ibadah adalah bekerja. Jadi ibadah bukan hanya hari Minggu. Proses kita itu tidak terjadi seminggu sekali untuk jadi serupa dengan Kristus. Kenapa demikian? Karena banyak orang Kristen datang beribadah pakai topeng. Terlihat, wah. Kalau tadi sebelum ke sini, di jalan, naik motor, diserempet orang, kita marah-marah. Maki-maki. Tapi ketika datang di sini, disambut Pak Marlon di depan, senyumnya mengembang. Shalom Pak Marlon. Orang tadi sudah maki-maki. Tapi masuk di gereja, jadi alim, saleh. Lelah. Gimana ini? Makanya banyak orang Kristen munah. Makanya Peter Pan berkata, bukalah topengmu. Buka pula topengmu. Dunia ini panggung sandiwara, termasuk di dalam gereja. Betul? Betul apa betul? Makanya prosesnya itu bukan hanya sekali. Prosesnya itu kata firman Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Jadi iman yang tak terlihat ini harus dinyatakan. Slide berikutnya. Ya, itu dia. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tadi iman bisa dinyatakan lewat perkataan, tapi biasanya memang lidah tak bertulang, tak berbatas kata-kata. Lain di bibir, lain di hati. Karena itu Yakobus menyatakan iman itu harus disertai perbuatan. Yakobus 2 ayat 22 berkata, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman menjadi sempurna lewat apa? Perbuatan. Tadi konsep Taman Eden, ibadah itu adalah bekerja, melakukan pekerjaan, melakukan perbuatan. Kata perbuatan atau pekerjaan di sini dalam bahasa Yunani memakai kata ergon. Katakan ergon. Katakan ergon. Anda lulus bahasa Yunani 2. Ya. Nah, jadi ini sangat penting. Ini jarang dikotbahkan. Yang selalu dikotbahkan apa? Berkat, apalagi? Mujizat. Tapi ternyata ini sangat penting. Ini dasar. Karena ternyata ada tujuan dari keselamatan itu. Kenapa Tuhan menyelamatkan kita? Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Tenang, tinggal satu slide lagi. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Berkata begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil
usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Stop sampai di situ dulu. Kita diselamatkan karena apa? Perbuatan baik kita? Halo? Karena Kristen progresif bilang, kita ini diselamatkan karena perbuatan-perbuatan kita. Salah. Akhirnya nanti kita melakukan perbuatan-perbuatan lalu ditimbang dengan dosa-dosa kita. Mana yang berat? Bukan begitu konsep Kristen. Konsep Alkitab, kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Karena kita percaya, iman. Bukan karena perbuatan baik. Bukan karena kita kasih tiap hari sedekah. Bukan sedekah ke orang miskin, peminta-minta, kasih makan orang, kita berbuat baik, menyeberangkan orang dari sini ke sana karena padat dan sebagainya, kasih makan anjing, binatang dan semuanya. Bukan itu. Kita tidak diselamatkan karena itu. Kita diselamatkan karena kasih karunia Kristus. Amin. Tetapi kalau kita diselamatkan, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jangan dibalik prosesnya. Jangan perbuatan baik baru diselamatkan. Itu bukan konsep firman Tuhan. Konsep firman Tuhan adalah kita percaya Yesus, kasih karunia Kristus menyelamatkan kita, dan kita melakukan perbuatan baik.